Halo semuanya, selamat datang di podcast inspiratif kita. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang pelari maraton yang sudah pernah mengikuti berbagai event lari jarak jauh. Kita akan bahas tentang bagaimana persiapan sebelum lomba, suasana saat di garis start, sampai pengalaman setelah menyelesaikan finish. Buat kamu yang suka nonton olahraga atau ingin tahu seperti apa dunia lari maraton itu, dengarkan sampai akhir ya. Bisa perkenalkan diri dan sejak kapan mulai tertarik dengan olahraga lari, Mas? Ya, ngomong-ngomong, sebelum saya berbicara tentang apa yang dikasih Mas Kakim saat ini, saya ingin berterima kasih kepada Mas Kakim sebelumnya karena telah mengundang saya di acara podcast pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya mulai berkarir menjadi atlet lari di saat kelas 6 SD. Tapi saya belum mengikuti event di saat umur segitu. Saya mengikuti event lari itu semenjak kelas 1 SMP di umur 12 tahun seperti seingat saya ya. Saya juga pertama kali kenapa saya bisa ingin menjadi atlet event lari kayak gitu, saya keinginan dari motivasi karena saya berawal kan asalnya gendut nih Mas Hakim, gendut. Jadi saya ingin mencoba lari kayak gitu Mas Hakim, sampai ada yang nawarin gitu ke teman aku, kamu mau ikut gak lari, ayo ikut event ini, mau gak, kayaknya kamu bisa ikuti kayak gitu Mas Hakim. Apa yang membuat kamu memilih fokus di cabang maraton bukan di sprint atau jarak pendek? Gimana Mas, kan saya bukannya nggak mau di sprint, cuman saya lebih menikmati bagaimana rasanya jadi maraton seperti itu. Karena kan yang dibutuhkan kan di maraton itu kan stamina Mas Hakim. Staminanya itu harus tinggi dan juga tahan lama. Nggak kayak di sprint itu, kalau di sprint kan mesti di saat mulanya itu membuat harus mempunyai daya ledak yang besar di awal-awal. Karena kalau di maraton itu kita harus 50-50 bagaimana cara menangani stamina kita, bagaimana harus sampai ke finishnya itu kita harus masih bugar dan juga masih punya energi. Nah, perbedaan dari lari maraton sama lari sprint ya bisa dilihat, karena ya kalau maraton itu kita buat staminanya itu buat belakangan aja, bukan di awal. Kalau sprint kan tenaganya dibuatkan sampai Dari awal sampai akhir. ya itu. Event maraton pertama yang pernah kamu ikuti itu di mana, Mas? Itu di Kalimantan, tempat saya tinggal dulu Mas, di ajang lomba event maraton 5K pelajar antar SMP. Nah itu di situ Mas, saat itu saya ditawarin ke teman saya, terus saya dimajuin ke guru saya, katanya ini siap mengikuti lomba. Terus saya tanya-tanyain, katanya kamu siap nggak ngikutin kayak gini. Terus saya siap ya, soalnya kan itu ajang pembuktian lah, kira-kira selama proses aku yang menjadi keinginan jadi atlet lari bisa nggak ke titik sampai saat ini kayak gitu Mas. Berapa jarak tempuh pertama kali yang kamu selesaikan dalam lomba, Mas? Kalau kemarin itu saya ya gini, kayak kan yang namanya ajang lomba itu pasti ada kalah menangnya Mas ya. Nah, saat lomba pertama kali itu saya jujur kalah, finish ke 8. Kan finishnya itu kan 5 besar Mas. Nah, lomba besar itu nanti ada dapat hadiahnya 2 juta buat pemenang lomba maraton juara pertama. Juara kedua itu 1.500.000, juara 3 itu 1 juta, juara 4 itu 1.500.000 ya sisanya itu Mas. Nah saat itu saya kalah, dan juga saya dalam mengikuti lomba saat itu saya menghabiskan 5 km saat itu dengan waktu jangka 30 menit
ketimbang teman-teman yang lain, seperti contoh teman lawan saya lah, teman dengan saya, dia finisher ke 6, dia menghabiskan waktu jangka 25 menit dalam 5 km itu, Mas Hakim. Apa yang mendorong kamu untuk terus mengikuti event maraton setelah itu? Saya dari diri saya nih Mas, karena jujur kalau lihat proses kita itu sudah benar-benar bagus dan juga sangat berjuang sampai titik itu kan Mas, saya belum merasa puas dengan pencapaian saya saat itu Mas, karena saya kan belum memenangkan ajang lomba saat itu. Jadi saya berkeinginan aku harus coba lagi, ingin coba lagi, mau nggak mau saya harus coba lagi, karena yang namanya udah terjun kan harus disain kan Mas. Nah saya ingin ikut terus sampai saya mendapatkan, mau saya kalah berapa kali saya nggak butuh penting, saya intinya menang itu aja. Kalaupun saya sudah menang, saya mungkin akan masih lanjut lah sampai saat ini. Untuk total semua event lomba yang pernah diikuti Mas itu berapa kira-kira? Seingat saya itu ada 5 dari saya SMP itu 5 lomba. 5 lombanya itu tingkat SMP itu 3 kali. Itu kalah semua kan teman-teman. Ya namanya lomba kan pasti ada menang kalahnya. Nah, itu SMP-nya 3, terus kalau SMK itu 2 kali. Nah, dari yang pertama itu saya finisher ke 8, yang kedua itu saya finish ke 5. Nah, terus saya finish ketiga SMP itu terakhir tahun saya di SMP mengikuti ajang lomba lari itu saya finisher ke 6. Itu semua saya lakuin dengan masa pencobaan ya nggak mudah lah. Meskipun hasilnya belum memuaskan, tapi saya masih ingin mencoba sampai ke ajang ke-4 saya juga masih gagal dan saya ingin coba lagi. Akhirnya saya di ajang lomba maraton ke-5 itu akhirnya saya bisa lah memenangkan satu ajang lomba dari beberapa lomba yang saya ikutin saat ini. Meskipun saya masih belum dapat hadiah utama lah, saya masih finisher ke-4 dari banyaknya orang yang mengikuti ajang lomba di sana. Saya masih dapat medali seperti peserta 5 besar yang lain. Saya dapat medali emas dari 5 peserta saat itu, meskipun ya gak dapat uang kan. Itu event namanya apa Mas? Dan berapa orang yang mengikuti event tersebut? Nah, kalau yang buat wakil sekolah itu antar SMP itu kayaknya ada 16 orang. Itu rata-rata yang lomba pertama itu 16, yang kedua itu 10, dan yang ketiga itu jumlahnya 20 orang. Nah, itu perwakilannya dari berbagai sekolah, ada yang dari macam-macam kabupaten lah Mas. Nah, itu dia Mas. Apakah kamu tergabung dalam komunitas lari tertentu? Saya kalau saat ini saya mengikuti komunitas lari, namanya itu Demak Track Runners. Nah, bagi kalian yang mengikuti mungkin tahulah, saya mungkin bisa lihat saya di situ. Saya kan biasanya ikut ngumpul di tempatnya orang-orang komunitas di sana. Di sana itu komunitasnya bagus lah, enak, ada fasilitasnya, teman-temannya juga baik Mas di situ. Nah, dari kita saat ada waktu perkumpulan di sana itu kita nanti disiapin, ayo berkumpul buat hari sekian, jam sekian nanti kita kumpul. Nanti dari ketua komunitasnya itu nanti nyiapin makanan, minuman gitu kan buat anggota-anggotanya. Dan juga jika kalian ingin masuk ke komunitas seperti itu ya nggak ada biaya masuknya, itu gratis. Mungkin dari pihak kalian aja, bagaimana kalian ingin mengikuti apa enggak, diikut dari diri kalian sendiri. Di situ itu ketua berupa coach atau orang yang membimbing saja? Orang yang membimbing saja Mas. Jadi ada ketuanya itu? Ya ada, cuman ya ketuanya itu mungkin gara-gara ya namanya dia kan masih kerja nih Mas. Mungkin kadang nggak bisa ngikutin
ngumpul kayak gitu, cuman dia masih tetap, ya namanya ketua kan mesti ikut hadir kan mas, meskipun nggak ada di tempat itu, cuman dia memberi kehadirannya itu dengan memberikan makanan minumannya itu mas. Itu Mas ini lebih suka maraton di kota besar atau di daerah dengan rute alam? kalau saya lebih mengikuti di kota besar, soalnya itu gimana mas, viewnya itu, suasananya itu meriah mas, meriah ketimbang di alam. Meskipun ya alam dengan ya udaranya yang enak dan juga jalurnya juga mungkin bagus, pemandangan juga enak, tapi saya lebih suka di kotanya, bukan karena rame atau gimana, itu cuman saya lebih enak lah di kota. Soalnya di kota itu nanti kita gampang interaksi mas, soalnya kan di sana itu mindsetnya orang-orang sana itu gimana, gampang buat berbaur gitu loh mas. Misal kita stopi ya, kita berteman, nanti juga kalian semisal mengikuti event-event lari kayak gitu, nanti pasti ada yang ngejak ngomong, dan juga nanti kalian itu kenalannya nggak sama satu orang atau dua orang, tapi lebih dari 10 orang. Banyak iya. Jadi saya mungkin dari diri saya mungkin lebih memilih ke kota. Mungkin kalau kalian ada yang memilih di alam, mungkin kan dari pendapat orang-orang kan berbeda mas. Jadi saya, ya itu jawaban saya buat dan Mas Hakim. Kapan biasanya Mas ini memulai latihan intensif sebelum event maraton? Saya itu memulai latihannya itu semisal ada ajang lomba nih dari bulan depan. Nah saya persiapannya itu 1 bulan sebelum ajangnya itu mas. Jadi saya mulai ngatur pola makan saya, pola tidur saya, terus saya harus makan apa, minumannya apa, saya jaga terus mas. Jadi dan juga jam latihannya itu semisal saya paginya sekolah, nanti saya sorenya jogging. Semisal kalau ada hari libur itu paginya saya buat jogging, terus sorenya saya buat jogging lagi mas. Jadi mungkin waktu istirahatnya mungkin dari jam 6 sampai jam 9 itu buat istirahat lah, buat main HP atau ya nyantai-nyantai gitu lah mas. Nah itu juga buat kalian yang bagi para atlet itu, kalian harus bisa tidur di bawah jam 10. Soalnya ya bukan tanpa alasan kan, dari tenaga itu kan kita harus menjaga pola tidur kan mas. Nah di situ saya mulai menjaga pola tidur saya, bagaimana mengatur stamina saya biar saat lomba itu saya nggak terlalu kecapean. Soalnya kalau saya nggak kayak gitu, nanti semisal sudah mengikuti ajang lomba cuman saya pola tidur saya belum teratur, nanti gagal fatal mas di saat lombanya itu. Ada yang muntah-muntah gitu mas. Jadi kalau bisa kalian itu sebagai atlet lari, kalian dijagalah pola tidur kalian, terus pola makan kalian, semuanya kalian harus terampil dan konsisten menjaga semua itu sebagai atlet. Selain tadi yang Mas sebutkan itu, ada latihan lain nggak? Ada dari kan semisal atlet itu kan teman kan lari kan latihannya kan cuma lari-lari gitu kan ya. Saya berbeda. Saya nggak cuma latih di stamina ataupun di kaki saya juga nge-gym saat itu, nge-gym. Cuman nge-gym saya nggak fokus ke otot, nge-gym saya fokus ke badan saya, bagaimana saya ingin menurunkan berat badan saya kayak gitu kan mas, supaya saya nanti saat lari saya nggak terlalu berat banget gitu mas saat lari. Jadi misal kalau kita gemuk kan mesti susah lari kan mas. Ya, pasti itu saya kurangin berat badan saya biar saya nanti kalau lari itu nggak ada halangan lah misal. Soalnya itu kalau lari cuman berat badannya masih over itu akan berat. Kadang juga semisal lari nanti kita bisa muntah mas, muntah kayak gitu. Berapa jam atau kilometer rata-rata kamu latihan setiap minggu untuk jogging itu mas? Kalau saya itu seminggu latihannya 7 kali seminggu tiap hari. Nah 1 hari itu saya joggingnya, kalau hari sekolah, hari-hari biasanya gitu loh mas, bukan hari libur. Kalau hari-hari biasanya saya 1 kali jogging itu di sore hari. Tapi kalau ada hari libur saya jogging 2 kali sehari. Nah itu waktunya itu kalau hari biasa cuma di sore hari, tapi kalau di hari libur pagi sama sore hari. Kadang juga kalau saya nggak ada waktu buat
pagi harinya itu saya jogging di malam hari mas, soalnya ya kan sesuai jadwal kan mas ya. Kita harus bisa mengatur waktu jadwal, semisal ada kendala nanti kita ganti jadwalnya. Kalau pagi kita ada acara ke rumah keluarga, nanti kita ganti jogging malam hari gitu mas ya. Untuk biasanya Mas ini jogging dalam berapa kilometer dan berapa waktunya biasanya Mas? Biasanya saya itu jarak paling saya laluin saat ini itu biasanya paling sering 5 km. Itu saya kadang juga ya nggak nentu, tergantung performa saya sendiri. Kadang kalau lagi fit-fitnya itu 5 kilo 30 menit, kadang juga 25 menit kadang. Tapi kalau 20 menit ke bawah itu nggak mungkin, soalnya itu mungkin cuman atlet-atlet sepuh yang bisa sampai kayak gitu. Segelintir orang ya? Iya, segelintir orang aja. Jadi saya nggak termasuk. Mungkin saya masih standarnya lah. Jadi saya mungkin menghabiskan 5 km itu dalam waktu 30, kadang lebih kadang kurang juga mas. Apakah Mas ini mengikuti jadwal latihan khusus dari pelatih atau justru tidak ada jadwal latihan dari pelatih? Kalau dari itu kadang pelatih memberitahu kamu bikin jadwal gimana, mau apa itu pelatih buatnya atau kamu yang nentuin sendiri kan. Saya nentuin sendiri, soalnya misal saya dibuatin orang, nanti saya nggak bisa mengikutin jadwalnya gitu loh mas. Saya nggak bisa mengikutin pola hidupnya kayak gimana gitu kan mas. Jadi saya ingin menyesuaikan pola hidup saya sendiri gitu kan mas. Jadi saya membuat jadwalnya agar nanti kalau semisal saya ada halangan, saya nggak terpaku sama jadwalnya itu, saya bisa merubah jadwalnya sendiri juga. Bagaimana kamu mengatur pola makan menjelang lomba? Menjelang makan itu ya saya mengurangin yang lemak-lemaknya gitu mas Hakim. Dari contoh, kita itu kan nggak boleh makan yang berminyak-minyak mas. Contohnya kayak tempe goreng, Gorengan lah. Ya semua gorengan itu, apalagi makan cepat-cepat saji. Jadi kalau bisa itu kita makannya dengan kadar minyak yang rendah atau dengan kadar air yang sedikit. Contohnya kayak apa itu, ayam kita goreng tanpa minyak gitu kan mas. Itu kan minyak kan dari kulitnya kan ada minyak sedikit itu kan mas ya. Nah itu dengan makanan ayam yang dengan kadar minyak yang dikit seperti itu mas, contohnya. Dan juga saya biasanya kalau mendekati lomba, saya biasanya memakan kayak sayuran, terus salad, dan juga minuman jus buah-buah kayak gitu mas. Tapi nggak pakai es teman-teman. Misal kalau pakai es nanti ya terbuang sia-sia, nanti nutrisinya kecampur sama airnya itu. Jadi harus murni dari buah-buahan langsung gitu. Bagaimana Mas ini menjaga stamina dan kebugaran tubuh saat masa persiapan? Itu masa persiapan, jaga stamina itu kita harus konsisten menjaga kehidupan kita sehari-hari itu mas. Kayak kita nggak boleh apa itu memberi segala keperluan kita itu buat hal-hal yang gak penting gitu mas dari kita. Contohnya kita lagi apa itu, semisal ada kerjaan rumah nih mas, yang memberikan energi yang lebih lah dari kita, seperti contohnya bersih-bersih rumah, begitu kita cuci motor, terus juga ngepel, itu jangan. Mungkin kalau bisa itu kita lakuin satu-satu aja dulu. Seperti kalau nyapu ya udah nyapu dulu, nanti habis nyapu istirahat sebentar paginya, terus nanti siangnya baru kita ngepel gitu kan mas. Gak boleh kita langsung nanti kita langsung gampangnya nanti kita cepet capek. Itu juga dalam menjaga stamina lagi itu yang paling penting itu pola makannya dijaga mas. Pola makannya itu dijaga itu sangat-sangat penting bagi para atlet, karena ya staminanya itu tergantung pada apa yang kita makan saat-saat itu mas. Jadi kalau kita makan makanan nggak sehat, nanti itu ngaruh di stamina kita mas, apalagi di minumannya itu.
Dan juga jangan pernah ngerokok guys, nggak boleh ngerokok. Apa perlengkapan utama yang wajib kamu siapkan sebelum ikut maraton? Persiapan pertama saya mas, Perlengkapan yang dibawa itu. kalau saya itu ada sepatu, habis itu saya membawa jersey dan juga nomor nick itu nomor peserta saya, nomor nick itu. Nah habis itu saya juga kadang biasanya semisal saya ada cedera dikit-dikit gitu kan mas, saya biasanya membawa balsem atau juga ya kayak apa namanya saya lupa, dia itu kayak cuman buat ngurangin cedera pada kaki gitu kan mas, kayak pemain-pemain bola seperti itulah. Nah itu saya pakai saat dulu, tapi sekarang udah enggak guys, soalnya kan saya mungkin sebagai atlet lari saat ini mungkin saya udah ya selesai lah, bukannya selesai tapi berhenti mungkin satu bulan atau 2 bulan saya nggak tahu, karena saya belum dapat tujuan ke depannya saya mau mengikutin lomba apa dulu kayak gitu kan mas. Soalnya di kota tempat saya tempatnya saat ini itu jarang mas ada event-event lari kayak gitu, jadi saya mungkin berhenti sebentar mungkin, ketimbang dengan kota saya yang di Kalimantan itu banyak mas event-event lari. Jadi saya mungkin semisal saya masih di Kalimantan mungkin saya masih aktif lah mengikuti lomba-lomba di sana, tapi kalau saya di sini mungkin ya gak mungkin lagi sih, ya emang udah gak aktif saya, cuman saya masih latihan mas seperti kayak orang-orang biasanya gitu, cuman ya yang mau aja gitu mas. Kapan semisal saya aku bosan latihan aja lah bentar, lagian kan jogging kan nggak perlu harus jadi atlet kan mas ya, kadang ada juga jogging buat FOMO kayak gitu. Nah ya Evan juga apa buat cari-cari kesehatan, nenangin pikiran kayak gitu mas. Nah itu tujuan saya, bukan untuk saya lari buat ajang lomba gitu kan. Kadang juga ada yang bilang kamu kok jogging terus mau daftar abdi negara ya, wah enggak ya, mungkin adalah plan ke depannya kayak gitu semisal saya nanti habis lulus gitu mas. Bagaimana proses mengecekkan sepatu, baju, dan nomor dada sebelum lomba? Nah itu pengecekan sepatunya itu kita lihat dulu dari sepatunya itu nanti kita berat apa enggak ya kan mas. Dari sol sepatunya kan bawaannya itu kan mesti kan dari bagi para atlet lari kan mas ya, kita nyamannya itu lari itu tergantung pada sepatunya. Misal sepatunya itu berat, kita nanti nggak nyaman buat larinya. Kadang juga sepatu itu bisa bikin gesek di kuku kita, nanti kita dari kaki kita yang kegesek itu nanti bisa memungkinkan ada cedera mas. Namanya itu kadang ya berdarah gitu kan mas ya, berdarah, nanti keluar darahnya itu dari kuku yang menggesek ke bagian daging dalamnya itu mas. Nah, kita harus nyiapin dari sol sepatunya itu, kita empuk dia sepatunya sudah standar apa belum, terus lihat juga sepatunya itu ngepres banget gak. Kalau ngepres ya nggak usah dipakai, soalnya nanti itu resiko banget buat di kaki kalian saat lari seperti itu mas. Terus minuman juga dibawa mas, minuman terus habis itu ya mungkin itu aja sih mas, saya ingat saya. Dan apa yang biasanya mas lakukan di hari terakhir sebelum lomba dimulai? Hari terakhir sebelum lomba dimulai saya recovery, saya istirahat 1 hari itu mas. Saya nggak ngelakuin apa-apa, saya nggak ngelakuin jogging, saya nggak ngelakuin aktivitas yang terlalu over buat energi saya itu mas. Nah tapi tetap pola makannya tetap saya jaga meskipun saya nggak latihan kayak gitu kan mas ya. Jadi saya masih menjaga pola makan dan juga saya gampangnya itu menyimpan energi yang banyak buat besoknya itu mas, agar nanti kalau misal ajang perlombaan itu saya masih bugar dan fit, dan energi saya yang saya kumpulin 1 hari itu saya pakai buat ajangnya lomba itu 1 hari terakhir, saya pakai buat di situ. Sebenarnya mas, siapa sih tokoh yang memotivasi mas ini untuk jadi pelari? Nah itu mungkin kalian bisa kenal mas, mungkin kalian yang
mengikuti jejak-jejak sosial media seperti TikTok atau Instagram. Mungkin kalian kenal dengan kata-kata yang namanya itu siapa itu namanya, lupa aku Mas Hakim. Roland Siombing. Nah, itu dia itu telah menginspirasi beberapa banyak anak-anak muda dengan motivasi-motivasi yang dia buat itu Mas. Mungkin dari cara-caranya dia lari, habis itu bagaimana kehidupannya telah gagal menjadi seorang abdi negara meskipun dia sudah daftar lebih dari 6 kali, mau dari Akmil, Akpol, apapun TNI itu juga selebihnya ya Mas. Itu cuman dia nggak menyerah, dia mengubah plannya berbalik lagi Mas. Kayak yang awalnya itu menjadi abdi negara, dia plan menjadi influencer. Terus dia membuat anak-anak muda yang saat ini over sama HP-nya itu ngegame atau apa itu kan Mas, dia memberitahu kembangannya, semisal jangan terlalu menempel ke HP ini, kalau bisa waktu luang kamu buat yang lebih bermanfaat. Nah itu, jadi beliau itu sangat bermotivasi pada kehidupan saya. Soalnya dengan adanya tokonya dia itu memberi perubahan kepada saya, mengajari bahwa semua orang itu bisa berubah. Semua orang itu tergantung pada kalian sendiri, ingin berubah atau enggak. Kalau ingin berubah kalian berusaha, cuman kalau enggak ingin berubah kalian ya gitu-gitu aja terus ngestak kalau kalian enggak mau berusaha gitu Mas. Jadi tokonya Bang Roland Siombing sangat penting di kehidupan saya. Selain Bang Roland, ada gak yang lain? Kayak orang tua atau siapa gitu? Kalau orang tua nggak ada, orang tua cuman support system kepada saya mau apa ngapain ya nggak ada. Cuman kalau dari pihak ayah ada, cuman jauh dari topik yang mungkin kita bahas saat ini. Dia itu menyuruh saya menjadi seorang abdi negara. Saya disuruh milih mau TNI atau polisi nggak apa-apa, penting kita jadi abdi negara. Soalnya kan abdi negara itu bisa mengangkat derajat orang tua Mas. Jadi saya disuruh itu sama orang tua saya. Mungkin lah siapa tahu nanti saya habis lulus ini saya bisa daftar kan Mas. Amin. Nah, dan juga yang nggak ada mungkin dari pihak kedua orang tua saya atau keluarga saya yang memberi motivasi untuk saya menjadi atlet lari, nggak ada Mas. Mungkin kalau influencer ada 2 lagi Mas, ada 1 lagi namanya King Zarif. Nah itu dia. Kalian mungkin yang buka-buka sosial media mungkin bisa tahu, siapa juga nggak kenal dengan dengan King Zarif. Nah itu dia sangat bermotivasi buat generasi anak-anak muda sekarang Mas Hakim. Kita beranjak ke saat event berlangsung ya Mas. Cerita tentang saat event berlangsung. Bagaimana suasana di lokasi lomba saat pagi hari menjelang start? Ini lomba yang mana dulu nih, yang menang atau yang kalah? Yang menang lah. Menang lah. Kalau yang menang itu saat itu lombanya itu dimulai pada jam 5 subuh. 5 subuh itu kita sudah prepare di daerah Kudus. Kita prepare, kita sholat, mandi, habis itu nyiapin barang-barang kita apa aja, sepatu, terus kaos kaki, habis itu nomor nik, dan juga tanda bukti bahwa kita itu peserta di sana itu apa gitu kan Mas. Nah, itu saya siapin. Habis itu suasananya itu di saat mengikuti lomba di Kudus, suasananya itu meriah banget Mas, meriah, gemuruh, riuh, orang-orang di sana itu sangat wow gitu Mas, sangat bersemangat sekali gitu Mas. Nah di sana itu gak cuma 1 orang atau 2 orang aja yang semangat Mas, tapi banyak gitu di situ. Jadi saat suasananya itu mulai meriah, nah terus ada yang datang itu dari pihak panitia yang mengadakan acara tersebut. Nah dia mulai memberitahu apa aja yang harus ditaatin, apa aja yang harus
ikutin dari peraturannya. Nah itu dikasih tahu. Nah orang-orang peserta yang ngikutin termasuk saya itu sendiri udah tahu lah mas apa yang dia omonginnya, apa yang harus kita taatin. Dan yang paling penting itu saat lari kita nggak boleh buang sampah sembarangan di jalur itu, nggak boleh. Soalnya itu bukan punya kita, dan juga kita nanti semisal apa itu mengikuti lomba lari itu bukan kita yang bersihin tapi panitia, jadi kita harus introspeksi diri pada diri sendiri, kita harus buang sampah pada tempatnya. Nah setelah itu sebelum kita memulai lomba lari tersebut kita diberi pemanasan dulu setengah jam. Nah yang apa itu 10 menitnya itu buat kita pemanasan sendiri, dan yang 15 menitnya itu kita dipakai buat panitia buat pemanasan. Kita kebang itu disuruh senam gitu kan mas, disuruh senam nanti kita disuruh senamnya apa aja nanti panitia yang nentuin. Nah setelah itu nanti ada ajang mulai gitu mas. Nah itu pas saya mengikuti lomba itu ada 2 kategori mas, 5 kilo sama 10 kilo. Nah itu yang dimulai itu 10 kilo dulu. Kita itu nungguin setengah jam sendiri buat apa itu lombanya dimulai, karena kan 10 kilo itu pesertanya banyak mas, dan juga itu nggak lebih dari 50 orang mas, itu 100 orang pesertanya itu. Dan juga kuota hadiahnya itu 50 nanti yang dapat medali emas itu. Jadi 50 pertama yang masuk finish. Iya, itu nanti yang dapat medali emas. Misal di luar hitungan 50 itu nanti mereka cuma dapat ya medali perunggu gitu mas ya. Kayak gitu. Nah, setelah sudah dimulai, saya persiapan. Saya mungkin saya saat itu salah mengambil posisi mas. Soalnya kan yang namanya emang kalau ingin niat banget menang gitu mas, kita mungkin di bagian paling depan. Nah, tapi saya mendapatkan bagian di tengah-tengah itu mas. Jadi saya pas mulai dari pihak panitia itu menembakkan pistol buat, artinya itu sudah mulai kan mas. Jadi itu buat hitungan. Iya hitungan. Nah itu sudah ditembakkan, kita langsung lari, cuman larinya gak langsung penuh gitu mas, kita masih santai-santai dulu. Nah gitu. Terus pas saya sendiri mulai lari, saya mikir saya bisa menang apa enggak, masa aku harus kalah lagi gitu kan. Aku nggak mau berpikir ke depannya aku kalah apa enggak, yang penting aku berusaha dulu. Jadi sekian banyaknya usaha aku yang aku laluin 1 bulan kemarin itu aku pakai buat 1 hari aja saat ini. Jadi aku harus benar-benar bisa nggak bisa, saya harus mendapatkan 5 kategori medali emas itu mas. Itu kotanya cuma 5 mas, dan pesertanya itu cuma 60. Jadi saya ikut saat itu, dan pas saya pertengahan itu saya sudah gimana itu, saya sudah di depan mas. Nah peserta saya itu sudah ketinggalan jauh di belakang saya. Soalnya itu dari mereka itu dari awal-awalan mereka nggak bisa ngatur stamina mereka menggunakan stamina mereka itu di awalan mas, nggak seperti saya kan. Saya menggunakan stamina saya kan pas di pertengahan sama di terakhiran. Nah pas saya sudah melalui pertengahan itu dan juga udah sampai 3 km, saya diberi minuman. Itu beberapa kilo nanti di setiap 1 kilo pertama nanti ada yang kasih minuman mas. Nah itu yang nyiapin panitia. Habis itu saya minum, tapi saya nggak berhenti di saat itu, saya masih berlari terusan gitu kan mas. Setelah itu saya mulai recovery diri saya mulai menaikkan ritme lari saya gitu kan mas. Yang asalnya standar itu aja nanti saya naikin. Soalnya kan itu 1 kilo terakhir itu saya pakai semua tenaga saya mas saat itu. Soalnya ya mau nggak mau kan, soalnya kan saya kan saat itu udah finisher ke-8 mas. Saya khawatir misal saya nggak
ngasih tenaga saya terakhir nanti saya pasti kalah lagi mas, finisher ke 7 atau 8 gitu kan mas. Jadi saya pakai semua saat itu. Saya pas mau 1 kilo pertama itu mendekati garis finish, saya sumpah Bukimai, saya saat itu mau mati coy, sumpah saya mau mati. Kenapa? Gara-gara saya menggunakan semua energi saya saat 1 kilo terakhir saya mendekati finish. Gila coy, sumpah saat itu pikir pandangan mata saya sudah gelap, udah buram gitu kan mas, buram, dan juga kepala udah pusing. Tapi saya tetap paksain, saya punya kata-kata dalam diri saya, kalau nggak sampai garis finish mau nggak mau tetap lakuin. Mau saya jatuh kayak, mau saya muntah kayak nggak butuh, penting saya finish ke 5 besar, kota 5 besar saat itu. Nah soalnya ya kan itu janji saya sendiri ke orang tua saya, semisal nanti kalau saya pulang saya janji nanti aku fotoin ke orang tua saya kalau saya itu dapat medali emas gitu kan mas. Jadi saya alhamdulillah pas udah mendekati garis finish itu saya udah masih bisa berdiri mas, masih bisa jalan lah gitu. Jadi saya menduduki finisher ke nomor 4 dari 5 kota besar itu. Nah saat itu saya udah capek banget, terus saya duduk di dekat pohon buat istirahat. Kaki saya lurusin. Buat teman-teman nanti kalau habis jogging atau habis lari kayak gitu, nanti kaki kalian dilurusin ya teman-teman, agar nggak ada kelainan nanti pada kaki kalian saat itu. Setelah itu dari panitia itu memberi kita souvenir seperti makanan, minuman, roti, terus topi juga kan mas ya. Gara-gara saya bukan finisher ke-4, saya ya nggak dapat uang, saya cuma dapat medali sama sertifikat aja mas kayak gitu. Mungkin dari pengalaman saya mengikuti ajang lomba yang menang itu, mungkin itu aja, nggak ada yang berkenan lah mas di hati saya saat itu. Mungkin yang berkenan mungkin saat saya di garis finish itu 1 kilo pertama, 1 kilo terakhir itu mas, mungkin yang paling berkenan di ajang lomba saat itu. Cuman ya nggak ngena banget lah mas, soalnya kan ya itu kan udah namanya hasilnya kurang memuaskan gitu kan mas. Yang asalnya targetnya itu mungkin kan kata saya kan 5 besar kan mas target saya, cuman target saya yang paling saya harapkan itu nomor 1 mas. Cuman ya mungkin Tuhan belum kasih yang terbaik buat saya, jadi saya dikasih ke-4 mungkin gitu. Bagaimana pendapatmu tentang perkembangan event lari di Indonesia saat ini? Mungkin itu tergantung di daerah masing-masing, saya nggak tahu juga mas Hakim. Mungkin kalau event lari di saya tempati saat ini di Demak Jawa Tengah itu sangat minus, kurang sekali. Mungkin nggak tahu itu dari pihak orangnya atau pemerintah di sana itu nggak mau ngadain, apa emang gak niat ngadain gitu kan mas. Nah kalau di tempat saya itu yang dulu itu selalu ada mas, setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu, tetap ada mas. Dan juga itu eventnya itu nggak diikutin teman orang biasa aja mas. Mungkin ada selebriti kayak influencer, kayak contoh Roland Siombing itu kan mas. Nah itu pernah datang ke Kalimantan saya mas, mungkin tapi saya itu belum di sana. Saya kan masih di sini gitu kan mas, saya masih mondok sekolah. Nah jadi pas saya di Jawa saat itu, nah saya belum sempat pulang mas. Bukan belum sempat pulang, emang saya sudah pulang kan mas. Saya kan habis dari Kalimantan, saya nggak tahu kalau ada event lari saat itu, jadi saya pulang duluan. Ternyata ada event lari, dan itu tuh yang ngikutin ya nggak dikit, banyak. Gara-gara kan ada yang influencernya mas, artisnya namanya itu artis Roland Siombing. Aku kaget, loh kok ada Bang Roland Siombing gitu kan mas. Nah saya kaget, ternyata ada dia pergi ke sini. Dan juga saya kira kan cuman ya gimmick doang gitu kan mas ya. Nah ternyata pas dipotoin ke teman saya, emang beneran dia ke sana
nah itu yang datengin itu ternyata dari pihak pemerintahnya, karena kan untung dari Lansiombing itu kan orang Kalimantan sendiri kan mas, dia orang Samarinda, jadi dia sekalian mampir ke tempat Kalimantan saya Nunukan. Nah, tapi itu tetap dibayar mas, tetap dibayar. Kemarin juga influencer kan mas, nah, dibayar. Dan pas saya tanya-tanya itu bayarnya itu nggak murah mas. Mungkin untuk pengelolaan mungkin 50 juta apa 60 juta buat satu event mengakhiri kayak gitu kan mas, buat meriahkan. Nah, mungkin segitu aja mas menurut saya. Apa pesan kamu untuk pelari pemula yang ingin mencoba ikut maraton? Buat kalian pesan saya cuman ya nggak lebih dan nggak kurang lah buat kalian. Saya harap kalian itu kedepannya jangan cepat putus asa dengan satu kegagalan, karena ya satu kegagalan itu bukan ajang terakhir yang mungkin kalian harus berhenti nggak mau nyoba lagi. Itu satu batu loncatan buat kalian, ingin kalian teruskan apa enggak usaha kalian, itu tergantung dari kalian. Cuman saran saya jangan nyerah, karena ya nyerah itu buat kata-kata orang pecundang buat kalian itu. Jadi ya namanya kita kan laki-laki kan mas, jadi harus punya semangat berjuang yang tinggi. Jadi jangan cepat nyerah. Apa coba kalian dengan satu kekalahan kalian langsung nyerah, trauma. Coba dulu, siapa tahu kalian nanti ada yang menanti ke depannya hal yang baik. Karena ya kata orang-orang ini kan mas, bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian. Nah, jadi kalian jangan putus asa dulu. Siapa tahu nanti kalian bisa menang di event-event kedepannya. Itu kan nggak ada yang tahu, namanya takdir. Mungkin itu ujian, kalah, belajar lagi, kalian kurangnya di mana. Nah, kalian penuhin kekurangan kalian itu di situ. Contohnya saya kurang di stamina, kalian bagusin stamina kalian. Jadi ya intinya kalian jangan nyerah lah terus. Apalagi pola makan kalian dijaga, terus tidur kalian kayak gitu. Dan juga semisal kalian memang ingin jadi atlet lari, saya saranin kalian mencari tempat yang dimana itu olahraganya itu didukung oleh pemerintahnya. Nah, itu ngaruh juga di daerah itu. Soalnya jika dari pihak pemerintah itu nggak mendukung atletnya sendiri, itu mungkin akan sia-sia mas. Mungkin itu saja dari saya. Apa sebenarnya sih mas harapan kedepannya mas untuk diri mas? Harapan saya untuk kedepannya, kalau harapan saya itu ya nggak banyak mas. Mungkin saya ingin coba lagi, saya gagal coba lagi, jika saya gagal lagi coba lagi, itu aja terus mas harapan saya. Tapi kalau keinginan saya kedepannya juga, saya ingin kalau bisa ya nggak ngerasain kegagalan terus mas. Saya ingin merasakan kemenangan, dan juga saya ingin coba lagi mengatur kehidupan saya yang udah yang udah berantakan saat ini mas. Jujur saya semenjak habis lomba event kemarin itu yang menang itu, saya udah nggak ada niatan lagi ikut-ikutan. Soalnya kan saya udah memenuhin wishlist saya itu, saya ingin menang di lomba event, dan saya udah menang saat itu. Saya udah merasa puas gitu kan mas. Tapi ya enggak. Jadi saya harapannya itu kedepannya mungkin kalau bisa saya habis lulus sekolah, mungkin saya ingin daftar di negara dulu. Mungkin kalau udah keterima baru saya seriusin lagi atlet lari gitu kan mas. Bisa juga siapa tahu nanti saya bisa menjadi influencer kayak Abang Roland. Nah gitu. Jadi iya mas. Nah jadi ya gitu aja mungkin dari saya. Intinya saya ingin harapan saya ke depannya itu nggak ingin menyerah, ingin coba lagi. Karena kan ya dunia itu masih luas kan mas, dan kita hanya mencakupi 0,1% di dunia saat ini. Jadi ya kalau bisa dilebih-lebihkan lah pengalamannya.
Luar biasa sekali ya cerita dari teman kita kali ini. Dari obrolan ini kita bisa tahu bahwa maraton bukan hanya soal berlari jauh, tapi juga tentang persiapan matang, ketahanan fisik, dan manajemen diri. Setiap langkah di lintasan adalah bukti kerja keras dan konsistensi. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia maraton. Semoga kisah ini bisa memotivasi para pendengar untuk hidup lebih sehat dan berani menantang diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan salam olahraga. Ya, dadah.